Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada subuh kali ini yang kami hormati dan kami muliakan. Segala puja dan puji marilah kembali kita persembahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghidupkan kita. Ahyana, masih menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Tidur adalah separuh daripada mati. Jadi alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah, masih dihidupkan oleh Allah, masih mengalir darah di badan kita, masih badontak jantung awak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah berada di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga menyampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah sholat subuh yang kami hormati dan kami muliakan. Pada subuh kali ini pembicaraan kita insyaallah seputar doa. Seputar doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi doa itu sesuatu yang sangat penting, sampai disebut oleh Nabi, doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi tidak mau berdoa, berarti dia termasuk ke dalam orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah, itu orang yang sombong. Semua kita perlu berdoa kepada Allah. Tidak ada satu pun, seorang pun dari kita yang tidak membutuhkan, tidak ada permintaannya kepada Allah. Karena semua kita adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu disikogo, antum disikogo, sadalo, laki-laki, perempuan, semuanya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada surang awak, surang jual di antara awak dan kayu di hadapan Allah. Jadi semua kita ini adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahkan
solat yang baru saja kita laksanakan, kita dirikan, itu adalah isinya doa. Maka solat itu secara bahasa artinya doa. Aqimis solata li zikri, dirikanlah solat kata Allah untuk mengingatku. Jadi solat itu doa untuk dalam dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap doa belum tentu solat. Solat itu doa, tapi doa belum tentu solat. Bahkan di dalam solat itu banyak doa. Makanya secara bahasa solat itu doa. Seperti dalam duduk di antara dua sujud kita berdoa kepada Allah, Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, dan berilah saya rahmat. Jadi setiap rakaat dalam solat kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena rahmat Allah kepada kita, maka kita tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara awak meninggal, kita doakan dalam solat jenazah, Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, warhamhu, dan berilah dia rahmat ya Allah. Kita doakan saudara yang telah meninggal tadi mendapat rahmat. Sebab kalau orang telah dapat rahmat pasti masuk surga. Jadi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wajburni, dan tutuplah kesalahan-kesalahanku ya Allah, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, berilah aku hidayah. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Itu doa ketika ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika sujud kita juga ada yang membaca pujian kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga yang membaca riwayat lain Subhana rabbiyal a'la saja, boleh. Tidak ada wa bihamdinya boleh, ada wa bihamdinya tidak masalah, ada riwayat masing-masing. Ada bacaan lain Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, di ujungnya ada doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi banyak bacaan ketika sujud. Ada bacaan lain ada Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ada bacaan lain ada Allahumma firli zambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Wadidqahu, dan yang kecil. Wajillahu, yang besar. Wa awwalahu, dan yang awal. Wa akhirahu, yang terakhir. Wa alaniyatahu, dan yang nyata. Wa sirrahu, dan yang tersembunyi. Jadi ulama siapa yang membaca waktu sujud diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bacaan ketika sujud. Jadi sekali-kali awak bacalah riwayat lain. Jangan Subhana rabbil a'la je turut. Awak baca riwayat lain karena banyak pilihan-pilihan. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam solat itu banyak doa. Begitu pula ketika sujud yang terakhir, itu ada doa. Jadi ada orang yang sujudnya lama, sujud yang terakhir, kalau lupa imam lama pun dan sujud, rupanya imam berdoa ketika sujud yang terakhir. Apa doa awak ketika sujud yang terakhir? Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah.
fa innahu la yaghfiru dzunub faghfir li maghfiratan, ampunilah dosaku ya Allah, maghfiratan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Jadi intinya dalam sujud terakhir tadi, doa tadi awak minta ampuni dosa-dosa kita, karena tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampuni dosa. Elok awak baca doa kau ketika sujud yang terakhir tadi. Bolehkah doa dalam sujud yang terakhir dalam bahasa awak, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada, boleh. Jangan pula ibu-ibu, ya Allah, berilah kami jodoh, berilah anak kami jodoh yang baik ya Allah, dalam bahasa awak, atau batal solat awak. Karena berbicara selain bacaan solat dalam bahasa Indonesia, mengarik lisan awak ketika solat bahasa Indonesia, bahasa awak, maka batal solat awak. Tapi doa tadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa dari hadis Nabi. Tidak masalah. Tapi kalau dalam hati aja, ya Allah, berilah kemudahan untuk anak kami, dalam hati, itu tidak masalah. Tapi kalau diucapkan dengan lisan, itu bisa batal solat awak. Dalam hati tidak masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doa ketika sujud yang terakhir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu boleh hafal, buka Google, ada HP awak masing-masing, dihafal. Atau boleh buku yang ada doa-doa. Buka doa ketika sujud yang terakhir, baca isinya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah tahiyat akhir adalah doa sebelum salam. Ada doa berlindung kepada Allah dari 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi ada orang imam solatnya tahiyat terakhir tu lah, mau ngapa dia salam, sudah imam baca. Rupanya ada doa setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ya jahannam, neraka jahannam luar biasa biswa. Wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah dajjal. Jadi dajjal tidak tertutup kemungkinan awak basuh dengan dajjal. Sebab apalagi awal di akhir zaman, maka Nabi mengajarkan doa ini kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang bertemu dengan dajjal kecuali dia akan bersujud kepada dajjal. Jadi sekuat-kuat iman umat Nabi Muhammad berjumpa dengan dajjal, maka dia akan sujud kepada dajjal. Jadi jangan lo ingin bersujud dengan dajjal. Sebabnya Nabi sekuat-kuat iman umat Nabi Muhammad, tapi bertemu dengan dajjal, maka dia akan menyembah kepada dajjal. Kalau lama menyembah ke dajjal, berarti dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti neraka atau tempatnya besok. Makanya awak berlindung kepada Allah dari fitnah dan dajjal ini. Berdoa awak dari kini. Ajarkan anak-anak awak doa kubur sebelum salam. Kalau kami di Tebing Tinggi di Surau Muaro, alhamdulillah lah hafal di anak-anak doa tu. Fitnah, doa berlindung kepada Allah dari umat fitnah tu. Fitnah azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masihid dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah doa lah setelah tahiyat tadi. Ada riwayat lah
sebelum salam rancaklah doa itu. Allahumma fir lima qaddamtu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu lah hafal. Bagi yang hafal alhamdulillah. Allahumma fir lima qaddamtu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah berlalu. Kalau qaddamtu itu berlalu tapi lama. Itu dosa yang berlalu tapi lama. Itu qaddamtu. Wa ma akhartu, dan dosaku yang terakhir. Ini berlalu juga tapi baru leh. Dosa yang telah berlalu tapi masih baru. Wa ma akhartu wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan ya Allah. Ini ada dosa awak yang disembunyikan ya Allah. Bahkan orang rumahan dah obey dosa itu. Itu dosa yang disembunyikan. Dah obey dia anak, dah obey dia. Orang terdekat dengan awak pun dah obey dosa. Ada dosa dan awak sembunyikan. Wa ma asrartu. Kita meminta kepada Allah dosa yang disembunyikan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'lantu, dan dosa yang saya nyatakan ya Allah, saya nampakkan. Adalah dosa yang awak terang-terangan mengerjakan. Nampak di orang banyak. Kita juga memohon kepada Allah diampuni dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan dosa yang saya berlebih-lebihan melakukannya ya Allah. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu daripadaku ya Allah. Jadi banyak jenis dosa. Ada dosa yang tak obey awak, tak sadar awak melakukan itu, rupanya dosa. Kita juga minta diampuni oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada dosa syirik yang tidak kita ketahui. Kita minta diampuni, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rancak doa itu dihafal, dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni. Anta muqaddimu wa anta muakhiru, la ilaha illa anta. Engkaulah yang pertama dan engkaulah yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Itu doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi dalam solat itu banyak doa. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah pun ada doa. Separuhnya memuji Allah, separuhnya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Separuhnya Al-Fatihah itu memuji Allah, separuhnya doa. Untuk awak separuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rupanya doa itu penting tadi. Kadang-kadang di antara awak ada orang dan berdoa itu memang setelahnya butuh baru berdoa. Setelahnya membutuhkan sesuatu barulah hanya berdoa. Aku tentu levelnya rendah. La butuh la tasobi, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu levelnya rendah. Dan kedua, ada orang yang berdoa dan dia sadar doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dia sadar bahawa doa itu perintah Allah dan doa itu ibadah. Jadi setiap orang berdoa mendapatkan pahala, sebab doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya dalam agama awak banyak jenis doa. Ada doa masuk masjid, berdoa awak, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa langkahkan kaki kanan. Kemudian keluar dari masjid, berdoalah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doakan, langkahkan kaki kiri dulu kalau keluar. Selalunya ada doa. Mengenaan pakaian ada doa. Ketika awak keluar rumah, Bismillah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Setiap awak mengarik ada doanya. Hujan lebih ada doanya. Jadi orang mukmin
Seeloknya modal itu, lisannya tidak pernah henti-hentinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu doa dan zikir godang pahalanya. Godang pahalanya. Doa pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia ingat terus kepada Allah. Bahkan kalau awak tasinta tengah malam, itu ada doanya. Tasinta tengah malam, apa doa yang awak baca bapak ibu? Itu makbul ketika itu doa. Man ta'ara minal lail, kata Nabi, siapa yang tasinta tengah malam, faqala, maka dia berdoa. Apa doanya? Doa ketika tasinta tengah malam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ighfirli. Terakhir aja doanya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Atau doa yang lain, atau doa-doa yang lain selain Allahumma ighfirli boleh. Doa minta apa wak? Ketika itu dia Nabi kubilat ustujibalah. Ketika itu pasti doanya dikabulkan. Jadi kalau awak tak minta pengamalan, awak baca itu mustajab doa. Jadi tapi kadang-kadang kalau awak mengantuk itu tak lu tak ingat kot, tak lu tak ingat doa tu. Tapi mulai awak biasakan, kalau awak tak minta pengamalan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Tu doa. Doa apa je? Allahumma firli boleh, atau minta sesuatu yang lain boleh. Fa in tawaddaa, kata Nabi, jika setelah itu berwudu, fa in tawaddaa, seandainya setelah berdoa tadi awak berwudu kemudian solat, qubilat solatuhu, diterima solat. Jadi kalau tak minta tengah malam awak baca doa kau, kemudian awak solat, tu elok, benar, rancak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak doa yang akan kita baca. Banyak juga menghafal. Jadi termasuk banyak menghafal juga doa tasinta tengah malam tadi. Ialah kodok juga baca la ilaha illallah tu setiap sudah solat awak baca juga. Cuma kalau tasinta tengah malam tadi rancak, itu doanya mustajab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Laisa syai'un akramu indallahi azza wa jalla minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah selain daripada doa. Jadi semakin banyak awak berdoa meminta kepada Allah, Allah semakin cinta ke awak. Semakin kuat doa berdoa, semakin suka Allah ke awak. Tapi ke manusia semakin kodoh awak minta, jujur lah. Sekarang minta lah, kalau ke manusia jujur lah. Tapi kalau ke Allah, semakin kodoh awak meminta, semakin cinta Allah ke awak, semakin suka Allah. Jadi kodok-kodok minta, jangan pernah berputus asa. Juga kadang-kadang ada dulu di antara waktu tidak Allah berdoa apa sebab percuma doanya. Tak kabul doa awak. Kan tu jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kabul dah percumanya belah dak berdoa. Itu namanya putus asa. Bentuk pengabulan doa itu ada 3 rupanya. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi ada 3 bentuk pengabulan doa. Jadi jangan mengira awak tak kabul doa awak rupa lain. Dia ada 3 bentuk pengabulan doa. Apa kata Rasulullah? Ma min rajulin yad'u bi du'ain, tidaklah seseorang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, illa ustujibalah, kecuali doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Tak ada doa yang sia-sia. Ustujibalah, kata Nabi, semua doa waktu dikabulkan oleh Allah. Ada 3 bentuk pengabulan itu. Imma ayu ajjalalahu fid dunya, ada kalanya doa waktu
apa yang awak minta itu yang diberi di Allah di dunia. Kes yang awak minta itu yang diberi. Ya Allah, berilah hamba air yang putih, air putih ya Allah, datang air putih. Berarti kes yang awak minta tu datang. Berarti yang awak minta tu banyak iko yang awak inginkan. Awak minta iko langsung, itu yang diberi di Allah. Itu bentuk pengabulan yang pertama. Itu yang banyak diharapkan di orang, di awak. Awak minta tu langsung diberi itu. Ada kalanya bentuk yang kedua, wa imma ayyudakhara lahu bil akhirah. Ada kalanya doa awak tu yang awak minta tu dah diberi di Allah, tapi doa permintaan awak tu ditunda sampai akhirat. Ada doa tu yang ditunda, dipending sampai akhirat. Di akhirat diganti dengan pahala yang besar. Doa awak tadi diganti oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi. Di surga dipertinggi doanya, sebab di dunia boleh dikabulkan doanya. Jadi di akhirat Allah pertinggi kedudukannya. Atau bisa jadi ketika awak menimbang amal elok, amal buruk besok di akhirat, rupanya boleh amal buruk, ringan amal elok, kebaikan. Dimasukkanlah doa yang Allah diijabah di dunia dulu sebagai kebaikan, makanya akhirnya boleh kebaikan, akhirnya masuk surga. Jadi banyak gunanya doa yang Allah diijabah di dunia, ada yang ditunda sampai akhirat. Ditunda sebagai itu kodang balasannya bisa di akhirat. Jadi kalau seandainya Allah diijabah di dunia, di akhirat pun awak terima tak ada masalah. Itu ada bentuk yang kedua, ditunda oleh Allah. Bukan tak dikabulkan, tapi hanya ditunda. Awak mengira pun nak kabul mah, percuma mah. Jangan pernah awak mengira bahwa doa awak itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditunda. Wa imma ayyukaffara dzunubuhu min qadri madana. Ada kalanya doa awak tu memang yang awak minta tu memang tak diberi di Allah, tapi dosa-dosa awak diampuni oleh Allah. Artinya doa awak tu dialihkan oleh Allah. Awak minta air teh, datang air putih. Aku berarti dialihkan. Doa awak tadi dikabulkan oleh Allah, tapi dialihkan ke bentuk yang lain. Mungkin kalau minum air teh, mungkin awak bisa gula, bisa penyakit segala macam. Allah tahu yang terbaik untuk awak, diganti dengan yang lain. Itu berarti doa awak tadi dikabulkan. Awak minta rezeki yang mulia, rezeki yang banyak, murah, Allah beri kita kesehatan. Berarti doa awak tadi dikabulkan sebenarnya, cuma dialihkan ke bentuk kesehatan. Awak mengira tak kabul, padahal doa awak tadi ditukar dari yang lain di Allah. Lalu dia dialihkan ke bentuk yang lain. Jadi doa awak itu segalanya di Nabi ustujibalah, dikabulkan. Tak ada doa nak sio-sio, nak buang, tak ada. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu kaum muslimin muslimat, jangan pernah awak sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa. Selagi awak berdoa kepada Allah, insyaallah tidak ada keburukan untuk awak. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Manyolek ini saya Ustaz. Iya Pak. Manyolek sengaja. Iya Bang. Ada orang berjumpai pindah di awal. Iya Bang. Tentang sujud sajadah buat Ustaz. Sujud sajadah. Habis Solat subuh. nama ada yang tahu sih kurang, tapi sampai lain kadang dua jumpai. Ambo sendirilah, ambo yang minim tentang ibu Ustaz. Ya, sujud sajadah hukumnya hanya anjuran Bang, perintahnya tidak kuat. Mulia sujud sajadah, mulia indah. Itu yo, kalau sujud sajadah kalau kami dulu sekolah di Padang Panjang, waktu di Tawalib, kalau di Padang Panjang itu rata-rata sujud sajadah di Padang Panjang, Bukit Tinggi, rata-rata model itu. Kami tinggal di Surau dulu di Padang Panjang. 2 tahun kami membawa jamaah membaca surat sajadah tu. Kalau dibaca rakaat pertama tu
surah Sajadah, kemudian rakaat keduanya Al-Insan atau Ad-Dahri. Itu dah lebih kurang paling copek solat tu setengah jam. Paling copek setengah jam. Kalau lamun dua toga kalau dibaca rakaat pertama Al-Insan As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan atau Ad-Dahri. Ini dua nama surah tu, bisa Al-Insan, bisa Ad-Dahri. Itu paling copek setengah jam. Panjang ayatnya, surahnya. Elok masalah itu. Nak kunut subuh elok, nak berkunut pun boleh. Jadi awak jangan dek gara-gara dan apa kok basal istiah atau apa, jangan. Jadi kalau awak sujud saja elok, ndak pun ndak apa-apa. Jadi adalah berkunut elok, karena mazhab Syafi'i itu berkunut. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tadi sangat penting. Jadi bentuk pengabulan doa itu ada 3 rupanya. Yang pertama memang yang diminta itu diberi oleh Allah. Dan kedua bisa ditunda. Dan ketiga dialihkan bentuk yang lain. Jadi awak jangan mengira doa awak tak kabul. Cuma ada loh penghalang doa tu. Ada boleh tu orang. Ada penghalang doa tu. Salah satunya adalah memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Ada zaman Nabi, pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dia diberi makan dari yang haram. Dia bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah dan Nabi? Fa anna yustajabu lahu? Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Kalau jadi penghalang doa terkabulnya adalah awak memakan makanan yang haram. Rupanya dan paling ditakuti orang kafir ke orang muslim adalah doa. Sebab doa itu memang senjata orang mukmin. Dan yang paling ditakuti orang kafir suka awak itu doa awak. Doa itu yang paling ditakuti orang. Makanya pernah kami dengar di makanan-makanan tertentu itu diberi zat-zat babi di orang kafir di dalam makanan-makanan tertentu. Dah beda awak. Kalau seandainya awak tak makan dia awak makanan yang haram, walaupun dah obey dia awak, rupanya ada dalam itu makanan haram, dia awak dosa tak dapat lah sebab dah obey dia awak. Tak dapat awak dosa. Cuma yang kedua tetap doa awak terhalang dari itu sebab yang kedua, walaupun tak obey dia awak. Dosa memang tak dapat awak, tapi doa awak terhalang dari. Jadi memakan makanan yang haram itu resikonya. Doa awak terhalang. Jadi bir hitam dah Pak. Bir hitam ada alkoholnya Pak. Kalau ada alkoholnya haram, walaupun sedikit. Qaliluhu fa katsiruhu haram. Sedikit atau banyak tetap haram. Sakitnya 0,1%-nya alkoholnya tetap haram. Dan haram tu nak tengok banyak. Lah mabuk baru haram. Kalau tak mabuk dah haram tu. Tidak ada. Sedikit atau banyak tetap haram. Nak sakit ko haram juga, nak banyak haram juga. Mabuk dia haram, tidak mabuk ko haram juga. Kan nak mabuk dah Ustaz. Supri, sakit kami minumnya, tidak sampai mabuk kami roh, tetap haram. Tetap haram. Walaupun sekian persennya tetap haram. Kalau ada alkoholnya di dalam itu haram. Walaupun sakit persentasenya Pak. Tak hitung banyak sakitnya. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sesuatu yang banyaknya haram, sakitnya haram juga. Jadi tak ada toleransi di situ. Tak ada toleransi. Jangan awak adalah sebagian orang dan menganggap ada makan ubi itu dari yang haram, jangan cari dan halal dulu. Kok sesuatu yang memang ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran disebutnya meminum khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih godang daripada manfaatnya. Makanya waktu lagi segala bukan tak ada manfaatnya, ada manfaatnya, cuma mudaratnya lebih godang daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Tak langsung haram, justru nara khamar dulu ada
proses-proses tidak langsung diharamkan dari Islam. Dulu orang Arab tu memang suka meminum minuman khamar, jadi tidak langsung haram je, tapi ibarat proses pertama turun ayat, tidak langsung haram, turun ayat bertahap di Allah. Jadi akhirnya baru dah dilarang. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa tu awak hendak bolehnya kemudian dalam berdoa tu awak harus khusyuk, istilahnya khusyuk. Sebab ada hadis apa yang Rasulullah, wa'lamu annallaha la yastajibu min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, bahwa Allah tidak mengabulkan, tidak mengijabah doa dari hati yang lalai. Jadi kalau awak tak khusyuk berdoa, itu tak diijabah oleh Allah. Jadi kalau lain khusyuk awak, awak kena awak minta tu, insya-Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buat? Menengadahkan tangan waktu berdoa, itu hukumnya hanya sunnah, Pak. Anjuran saja. Kalau tidak model kuat apa, itu tidak masalah itu. Cuma ada riwayat kalau awak menengadahkan tangan, itu lebih elok. Anjuran. Kalau berdoa awak tanpa menengadahkan tangan, itu boleh-boleh aja. Tidak harus menengadahkan tangan. Cuma ada adab-adab berdoa, dan antaranya pertama menengadahkan kedua tangan, itu anjuran. Adab doa, adab berdoa saja. Adab kau boleh awak tinggalkan, boleh awak kerjakan, tapi sebenarnya awak kerjakan. Dan kedua, adab berdoa itu menghadap kiblat jika memungkinkan. Makanya doa imam tadinya maduk ke kanan, setelah berdoanya maduk ke kiblat, itu tak masalah, elok. Sebab kiblat doa itu adalah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Berdoa menghadap kiblat itu anjuran. Tak menghadap kiblat pun awak berdoa boleh aja. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar, itu adab aja. Orang yang sedang berhadas besar pun masih boleh berdoa, masih boleh berdoa. Kemudian dimulai dengan pujian kepada Allah. Awak alhamdulillah dulu. Dan paling penting setelah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau doa kalau tidak bersalawat dulu, itu doa awak tadi terawak-awak, ada riwayat. Tergantung-gantung tak sampai kepada Allah. Itu pentingnya selawat. Jadi jangan lupa selawat dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu wassalawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu selawat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Itu selawat. Jadi setelah memuji Allah awak berselawat, itu adab berdoa. Kok langsung je berdoa boleh aja. Tapi seeloknya awak puji Allah dulu, berselawat dulu, baru berdoa. Itu adab aja. Kemudian taubat dan memulai dengan istighfar. Ada orang istighfar dulu sebelum berdoanya, elok istighfar dulu. Kemudian bertawassul dengan asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, elok boleh. Dengan asma Allah, bertawassul dengan asma Allah. Kemudian mencari muka di hadapan Allah. Mau mencari muka ke Allah, nak cari muka ke orang lah. Cari muka ke orang, awak bumi orang. Cari muka di hadapan Allah. Mau mencari muka Allah awak, mencari merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didahului doa itu dengan sedekah, elok benar. Makanya orang tua dulu masa doa dulu baru berdoa. Makanya ada istilahnya baru dia sudah makan, makan dulu baru berdoa. Berdahului doa itu dengan sedekah dulu baru doa. Itu eloknya. Kalau awak zaman ini kan lebih tukar awak doa dulu baru makan. Saya eloknya sedekah dulu baru doa. Itu lebih elok. Tapi itu hanya anjuran.
Hanya anjuran, bukan berarti dapat kerojon pun tak apa-apa. Kemudian dalam berdoa tu awak jangan berlebih-lebihan. Ya Allah, kau ada bujang mah. Ya Allah, berilah hamba jodoh yang cantik, tinggi, putih, pekerjaan ego. Jangan. Tu mendetil nama mama. Jangan mendetil. Kemudian awak harus yakin ke doa awak tadi. Tak boleh awak Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika engkau mahu ya Allah. Itu tak boleh. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mahu ya Allah. Itu jangan. Itu tak yakin nama. Tak boleh. Ya Allah, berilah hamba rezeki jika engkau mahu ya Allah. Itu tak boleh. Itu tak yakin. Jadi intinya awak harus yakin doa awak tadi. Menengadahkan tangan tadi hanya anjuran Pak. Tak masalah awak tinggalkan. Barangkali lah siang ya Pak. Ibu-ibu awak lah siap. Jadi awak jangan pernah berkurang doa awak. Setiap saat berdoa, karena doa ini ibadah. Perbanyak menghafal doa ketika solat tadi, ketika sujud, ketika sebelum salam. Itu awak berhafal kalau boleh hafal, sebab doa itu penting tadi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.